Assalamualaikum sahabat Nirmala. Kali ini saya mau share resep andalan keluarga saya secara turun-temurun, yaitu nastar keju. Biasanya kalau Ramadan dan menjelang Lebaran, kita pada bikin nih rame-rame sekeluarga. Hampir nggak pernah beli nastar, soalnya kalau nastar yang ngepiur begini biasanya harganya mahal. Mendingan bikin sendiri. Oh iya, bahasa Indonesianya ngepiur apa sih? Jadi teksturnya kayak gini, dimasukin mulut nggak usah digigit, langsung hancur sendiri. Namanya ngepiur kita bilangnya. Jadi kayak empuk gitu, terus gurih rasanya. Nah, ternyata bikinnya simple banget loh, nggak pakai ribet dan bisa dibilang anti gagal. Cek videonya sampai selesai ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nirmala Media. Bahan-bahan untuk membuat nastar keju nggak susah kok. Gampang didapat di pasar atau di toko langgananmu. Yang pertama adalah 300 gram tepung terigu, kemudian 250 gram margarin. Kalau saya pakai merek Blue Band ya. Kemudian 75 gram gula halus. Kalau saya lebih suka pakai gula salju. Lalu 2 sendok makan tepung maizena, merek apa aja boleh. Terus 1 butir kuning telur. Untuk isiannya, kita pakai 250 gram selai nanas. Bisa beli atau bikin sendiri. Untuk olesannya, kita pakai 2 butir kuning telur atau secukupnya. Terus, karena kita mau bikin nastar keju, pakai 50 gram keju parut untuk taburan. Cara membuat nastar keju simple dan gak pakai ribet sebenarnya. Yang pertama adalah kocok margarin sampai lembut dan mengembang. Oh ya, pastikan bahan-bahan yang kamu gunakan tidak dingin ya, bukan dari kulkas. Jadi kalau misalnya selama ini kamu taruh di kulkas, bisa didiamkan di suhu ruang dulu semalaman, terus besoknya bisa kamu bikin. Nah, kocok margarin sampai lembut ini sekitar 2-5 menit aja kok. Nggak perlu lama-lama. Soalnya mentega atau margarin cepet juga sih buat jadi lembut. Karena kan juga nggak banyak bahannya kan. Dikocok terus sampai warnanya tuh agak-agak putih dibanding sebelumnya. Dan agak mengembang juga kayak kita mau bikin cake. Nah, kalau teksturnya udah lumayan lembut kayak gini, udah bisa digunakan. Atau bisa juga setelah dikocok gini bikinnya baru besok. Itu sih kalau emang bikinnya porsi banyak. Kalau udah lembut bisa ditambahkan gula halus sedikit demi sedikit. Nah, gula halus ini terus dikocok lagi, tapi cuma sebentar aja. Dikocok sampai merata. Ini saya bikinnya dibantu sama ponakan yang masih SD, jadi sekalian buat kegiatan di rumah. Maaf ya kalau agak-agak berantakan. Tapi seru sih kalau bikin kue sama anak-anak gitu. Lanjut dikocok sampai rata, kecepatannya rendah aja, nggak usah yang kecepatan tinggi. Setelah ditambahkan gula, bisa ditambahkan 1 butir kuning telur, lalu dikocok lagi sampai rata dan lembut.
ini porsinya kita bikin dikit ya, biar nggak pegel. Teksturnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ini margarin, gula halus, sama telur. Terus bisa ditambahkan tepung maizena, diaduk rata. Nah, kemudian bisa ditambahkan tepung terigunya, bisa sedikit demi sedikit. Nah, semua bahan untuk kulit nastarnya udah tercampur di sini. Tinggal kita aduk rata dan diuleni sampai kalis. Agak susah sih kalau diaduk pakai spatula karena saya bikin video, jadi agak-agak pencitraan gitu ya, jujur aja. Ini biasanya kalau dipakai tangan, ya dibecek-becek, diaduk-aduk pakai tangan gitu kayak bikin donat. Nah, nanti kan lama-lama adonannya jadi kalis, jadi nggak lengket dan mudah buat dibentuk. Jadi diaduk-aduk terus, boleh pakai tangan, boleh pakai tangan tapi dilapisi sarung plastik untuk biar higienis. Nah, ini belum tercampur rata sih. Nanti buat lebih biar kalisnya diaduk pakai tangan aja. Tapi nggak saya videoin. Biasanya netizen suka jorok nggak pakai sarung tangan plastik gitu loh, padahal saya nggak punya. Lagian kan ini buat dimakan sendiri ya. Pastikan sudah mencuci tangan sebelum bikin kue ya guys. Kita harus tetap menjaga kesehatan dan dia higienis juga. Nah, ini udah dibulet-buletin. Nggak saya videoin pas bulet-buletinnya, tapi saya yakin kalian semua juga pasti udah tahu gimana caranya bulet-buletinnya. Jadi adonan tadi kan udah kalis, tinggal dibuletin, diisi nanas, terus dipanggang deh sampai setengah matang, kurang lebih 10 menit. Nah, ini udah setengah matang. Diolesi dengan kuning telur di atasnya. Ini untuk mencegah nastarnya retak-retak dan nanti bisa pecah karena dia kan mengembang kan pasti di oven. Jadi kita olesi kuning telur. Nah, bonusnya kuning telur ini kalau dipanggang wangi banget. Kalian sering kan kalau lewat toko kue tuh wangi banget aromanya ya. Itu kayak aroma kuning telur dipanggang. Ditambah lagi dengan taburan keju di atasnya. Nah, ini kalau naburin kejunya pakai tangan juga sip ya, enak. Bisa diendet-endet, ditekan-tekan ke nastarnya. Jadi nanti kejunya tuh nempel. Terus bisa secukupnya aja, kalau karena saya suka keju jadi ditaburinnya banyak. Dan saya suka aroma keju panggang. Nanti keju yang gosong-gosong itu saya makanin biasanya. Nah, dipanggang lagi sampai mateng. Nastar yang tadi kan baru setengah matang tuh, udah diolesin sama kuning telur dan keju sampai matang, warnanya kuning kecoklatan. Saya lupa sih lihat berapa menit karena nanti tergantung panas ovennya seberapa. Kalau kalian pakai oven listrik sih lebih gampang ya, pakai microwave gitu kali. Kalau saya sih masih tradisional pakai oven yang di kompor gitu, tapi akhirnya jadi. Nastar keju siap disajikan. Warnanya juga udah cantik, nggak ada yang gosong. Berhasil. Nah, ini saya kasih merek Mai itu saya kan Maya, nama kecil jadi Mai. Ditempelin stiker, kalau pesanan hubungi 0857 2829 2825. Maya nerima pesanan enggak sih sebenarnya. Dulu pernah jualan nastar dan lumayan laris juga karena memang harganya juga nggak mahal dengan kualitas kayak gini. Kualitas yang rasanya enak kalau menurut saya. Nah, ini dia, tapi nggak saya lanjutin lagi karena belum sempat. Nanti kapan-kapan buka PO deh. Nah, ini dia nastar keju simple dengan bahan yang sederhana tapi rasanya enak banget.
Teksturnya bisa ngepure, nggak perlu digigit, tinggal masukin mulut dan dia bisa hancur sendiri. Nah, kalau di toples nggak hancur, kalau di mulut langsung meleleh. Udah cocok jadi iklan belum? Nah, ini teksturnya seperti ini. Ini karena nanas apa tuh namanya, selai nanasnya saya beli, jadi kayaknya kurang apa nih ya, kurang kering. Jadi lebih mantap lagi kalau selai nanasnya tuh bikin sendiri. Jadi nanas diparut terus dimasak sama gula, jadi kan lebih kasar. Kalau ini terlalu halus nanasnya. Nah, ini teksturnya empuk banget. Nah, kalian juga pasti bisa coba sendiri resep nastar simple, nastar keju simple yang rasanya enak banget dan teksturnya ngepure. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, share,